indah, Asmaul Husna. Jadi dia memiliki rupa yang indah. Dan apa yang di langit, di bumi, itu semuanya beribadah kepada Allah. Maka kita sebagai hambanya Allah ini, pantaslah hanya Allah lah yang kita sembah dan hanya Allah lah yang kita taati. Karena cuma dia yang memiliki semua keagungan itu. Nah, jadi ikhwan fiddin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maknanya setelah kita memahami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, bagaimana kita merealisasikan perintah Allah dengan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal apa? Dari hal kita melaksanakan perintah ibadah dari sholat, saum, zakat, infak, segala macam bentuk ritual religiusnya. Kemudian begitu pun sosialnya. Kita melaksanakan perintah Allah dengan melaksanakannya dengan contoh Rasulullah. Tuh, itu untuk la ilaha illallahnya. Tujuannya kepada Allah, contohnya kepada Rasulullah. Maka nanti ada pengertian Muhammad Rasulullah kan? Ada materi pengertian Muhammad Rasulullah itu apa? Ini karena kan bukan pengertian Muhammad Rasulullah dan bukan pengertian la ilaha illallah. Ini sedang pengertian lafaz syahadatain. Jadi ini sedang materi lafaz syahadatain. Nanti di tema pengertian la ilaha illallah, pengertian Muhammad Rasulullah nanti dijabari dengan dai yang kemudian dapat tugas itu nanti. Maka dari syahadatain ini umat Islam mempunyai pondasi yang kuat. Umat Islam itu menjadi pondasi yang kuat karena dia sudah meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga punya keyakinan yang luar biasa di dalam dirinya. Summalam yartabu tadi, nggak punya keraguan-keraguan lagi. Jadi nggak punya keraguan, betul-betul dia beribadah untuk Allah dan hidupnya ini diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesuai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia yakin betul hidupnya ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana merealisasikan bahwa hidup kita ini semata-mata beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Tuh, jadi la ilaha illallahnya ini terbukti di dalam kehidupannya. Yang paling utama dibuktikan, yang harus benar betul dibuktikan, yaitu ini melaksanakan ajaran Allah ini secara berjamaah. Melaksanakannya baru dia dibuktikan dengan benar. Karena bisa, kata Allah di dalam surat Al-Imran itu yang sama-sama kita ketahui, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Kata Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Realisasinya seperti apa? Buktinya orang yang bertakwa. Buktinya orang yang menyatakan la ilaha illallah, mengikrarkan la ilaha illallahnya, kemudian dia merealisasikan di dalam kehidupannya. Maka kata Allah, watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi merealisasikannya yaitu dia berpegang teguh kepada tali agama Allah, dia melaksanakan segala perintah Allah dengan cara bersama-sama berjamaah untuk menegakkan syariatnya. Karena menyatakan la ilaha illallah ini di dalam diri kita menyatakan mengakui la ilaha illallah bukan hanya sebatas ketika kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, sudah sholat berarti la ilaha illallahnya beres. Sudah saum berarti la ilaha illallah. Karena enggak. Karena perintahnya tadi itu, ketika dia mengakui la ilaha illallah, summa lam yartabu, realisasinya wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dia mempraktekkan la ilaha illallah ini dengan mengorbankan harta dan jiwanya. Tuh. Jadi luar biasa. Pembuktian la ilaha illallah ini tidak hanya dibuktikan hanya sekedar pelaksanaan ritual. Hanya ritual ibadah ritual aja, kemudian yang lainnya enggak la ilaha illallah. Maka orang yang dibenarkan la ilaha illallahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, pengakuannya bahwasannya tidak ada ilah selain Allah, ritual dia laksanakan sesuai perintah Allah, kemudian di dalam kehidupannya pun dia laksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, itu baru la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika humus shadiqun, kata Allah. Kalau sudah begitu,
Karena awalnya innama mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulih. Mukmin yang sebenarnya kata Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu. Summalam yartabu, tidak ada keraguan di dalam dirinya, kemudian dia berjuang dengan harta dan jiwanya. Berarti memperjuangkan dengan harta dan jiwanya, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Memperjuangkan dengan harta dan jiwa itu bukan cuma infak, sedekah, sholat. Jiwanya berarti saum, sholat itu jiwanya. Kemudian infak, zakat, sedekah itu jiwanya, bukan sekedar itu. Berjuang, artinya betul-betul berjuang untuk menegakkan syariatnya Allah. Syariatnya Allah itu, hukum-hukumnya Allah ini. Mana syariatnya Allah? Al-Quran. Jadi syariatnya Allah ini Al-Quran 30 juz. Inilah syariatnya Allah. Kemudian dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicontohkan oleh Rasulnya. Maka untuk melaksanakannya kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, hadis-hadisnya Rasul itu. Nah, oleh karenanya ikhwan fiddin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka